Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita awali dengan doa dan dipersilakan untuk seorang siswa memimpin doa di pagi hari ini. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Dan di bagian chat, sudah Enci kirimkan link absen hari ini. Nanti bisa diisi selama dalam pembelajaran sebelum pembelajaran ini berakhir. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ci. Untuk pembelajaran kita pada minggu yang lalu, khusus tentang gerak parabola, hal apa yang telah kita pelajari? Yang terang ada belajar yang lalu, Ci, tentang itu komponen sumbu X dan sumbu Y, definisi karakteristik dari gerak parabola. Sekarang, yang Enci ingin tanyakan, kira-kira menurut kalian, ketika benda bergerak parabola, besaran apa saja yang bisa dihitung, selain kita menghitung posisi dan kecepatannya? Waktu, Ci. Waktu. Ya, waktu. Bagus. Ci. Apalagi selain waktu? Jarak, ya. Tinggi. Arah. Ya, tinggi, tepat sekali. Jadi pada saat benda bergerak parabola, kita bisa hitung, berapa lama waktu benda itu bergerak parabola. Pada saat dia sampai titik tertinggi, berapa lama waktunya. Pada saat dia kembali ke tanah, berapa lama waktunya. Pada saat dia bergerak parabola, tinggi maksimum yang dicapai berapa sebelum dia jatuh kembali ke permukaan tanah. Selain itu juga dapat kita hitung, berapa jauh jarak dari lintasan itu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan saat ini adalah kalian sebagai peserta didik mampu untuk menentukan dan menganalisis besaran-besaran apa saja yang ada pada benda yang bergerak parabola selain besaran posisi dan kecepatan. Mari perhatikan share screen yang akan Enci tampilkan pada saat ini. Bisa dilihat? Bisa. Ini ada simulasi, namanya simulasi PET. Jadi kita dapat mempraktekkan gerak parabola itu secara virtual. Jadi lewat simulasi ini dapat kita lihat bahwa komponen waktu, jarak, dan tinggi dapat berubah ketika benda melakukan gerak parabola. Kira-kira sebelum Enci lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Enci, ya, saya silakan. mau bertanya, itu Enci, dia kalau misalnya DP kecepatan awal itu mengaruhi untuk dia mau berbeda DP sudut itu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di simulasi, di situ ada kecepatan awal dan sudut. Jadi kalau sudutnya kita ubah, lintasannya tetap gerak parabola, tapi akan berubah jangkauannya, tingginya, juga waktunya. Begitu juga kalau kita mengubah kecepatan awalnya. Mari perhatikan materi yang akan Enci tayangkan pada saat ini. Sudah bisa dilihat? Bisa, Ci. Bisa, Ci. Pembahasan sebelumnya ini akan menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari besaran seperti waktu, tinggi, dan jarak yang akan kita pelajari saat ini. Sekarang kita tinjau bagaimana ya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Pada titik tertinggi, apa yang bernilai 0? Kecepatan, Ci. Kecepatan ada 2, kecepatan dalam sumbu X dan Y. Kecepatan dari sumbu Y. Nah, berdasarkan persamaan kecepatan pada sumbu Y, karena VY-nya 0, sehingga dapat kita tuliskan VY itu adalah V0Y kurang G kali T, sama dengan 0. Hingga T sama dengan V0Y per G. Queen bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Ci. Jonathan bisa dimengerti? Sedikit, Ci. Yang belum banyak dimengerti yang mana? Yang itu, Ci. Coba terus jadi V0 kali sin A, Ci. Per G. Kalau dia komponen Y, kita gunakan sin. Kalau komponen X, kita gunakan cos. Bisa dilanjut? Bisa. Sekarang, bagaimana kita menentukan tinggi maksimumnya? Karena yang kita cari adalah komponen tinggi, berarti dia berbicara tentang komponen Y, bukan komponen X. Y itu sama dengan V0Y kali T kurang 1/2 G kali T kuadrat. Persamaan untuk mencapai tinggi maksimum adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sekarang sebelum masuk ke diskusi, silakan tulis soal ini. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, membentuk sudut elevasi terhadap bidang X sebesar 30 derajat.
Berapakah tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut? 1,25. Jadi hasilnya adalah 1,25 meter. Ini adalah contoh bagaimana kita menentukan tinggi maksimum suatu benda yang kita lemparkan dengan kecepatan dan sudut tertentu. Sekarang bagaimana lama waktu ketika kembali ke permukaan tanah dan berapa jauh jarak yang ditempuh benda tersebut? Mari kita diskusikan. Jadi seperti biasa saat ini Enci akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil dan silakan diskusikan permasalahan yang Enci berikan pada LKPD 2 yang telah dibagikan di WhatsApp grup. Foto hasilnya kemudian kirim di grup WhatsApp, nanti akan Enci tampilkan pada saat kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sekarang Enci akan bagikan ke kelompok yang lebih kecil. Jadi Enci, dia 2 kali yang rumus Y max ini Enci. T-max, bukan Y-max, kan waktu yang ditanyakan. T-max. Dapat dilihat bahwa waktu untuk mencapai tanah kembali 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi persamaan waktunya kita tinggal tambahkan angka 2 di depan. Berarti waktu untuk mencapai jarak maksimum 2 kali V0 sin per G. Dan untuk nomor 2, silakan buat seperti yang contoh mencari tinggi. Jadi substitusikan nilai TX ini ke dalam persamaan untuk bisa mendapatkan nilai X. Silakan diskusikan, lanjut Enci akan pindah di kelompok 3. Terima kasih, Ci. Ya, sama-sama. Semangat. Ci. Untuk nomor 1 bisa dijawab? Bisa. Nanti ketika kalian dapat jawaban nomor 2, informasi itu akan kalian gunakan untuk mencari yang nomor 3. Kemudian dari tinggi ini, ketika dia jatuh kembali, setengah perjalanan atau tidak? Setengah lagi, ya. Yang sudut elevasi itu berubah-ubah, maksudnya? Sebentar kalian cari masing-masing X max jika 15 derajat berapa, jika 30 derajat berapa, jika 45 derajat berapa. Setelah dapat hasilnya, kalian bandingkan mana yang mencapai X max paling jauh. Mengerti? Mengerti sih. Sudah kembali semua ke room utama? Sudah Ci. Ya. Sekarang silakan 1 orang dari setiap kelompok mengirimkan jawabannya. Jadi kita mulai presentasi dari kelompok 1. Mari perhatikan, akan Enci share screen. Sekarang kelompok 3. Jadi yang mengirimkan yang kedua adalah Aurelia. Silakan bagi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Nomor 3, soal jika sudut diubah-ubah dari 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat, manakah sudut elevasi yang menghasilkan jarak maksimum? Sudut elevasi yang menghasilkan jarak maksimum adalah sudut 45 derajat dengan jarak 10 meter. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mantap, kelompok 3. Sekarang kelompok 2, 4, dan 5. Itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang mari kita akan jawab bersama pembahasan di saat ini. Baiklah, Enci, saya di kesempatan berikan yang saya atau yang bikin dari ini itu saya bisa mengetahui di mana untuk mencari jarak. Terima kasih untuk kelas 10 MIPA 6 yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran ini nanti akan Enci post soal evaluasi untuk pertemuan yang kedua di classroom. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa dan silakan Christopher memimpin doa tutup di siang hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Christopher. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Selamat siang kelas 10 MIPA 6.